Halo sahabat inovasi, jumpa lagi bersama saya Yosifah Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi saat ini masih menjadi sebuah keharusan ya. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Nah, untuk menginspirasi sahabat inovasi di rumah, kami hadir dengan para inovator hebat, tentu saja dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi, seperti kita tahu ya, dunia pendidikan ini berkembang pesat ya. Nah, tidak hanya di bidang media pembelajaran maupun fasilitas-fasilitas yang digunakan juga ini ikut berkembang sesuai dengan kebutuhan guru, baik guru maupun siswanya. Nah, di podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang tentang satu inovasi ya, tentu saja di dunia pendidikan, yaitu inovasinya berjudul pemanfaatan aplikasi Quizizz sebagai media pembelajaran biologi ya. Dan saat ini telah hadir juga narasumber kita yang tentunya sangat inovatif, yaitu Ibu Siti Rohmah SPD GR. Beliau adalah ASN inovatif dari SMA Negeri 17 Palembang. Nah, langsung saja kita sapa. Selamat datang Ibu Siti Rohmah. Ya, Oke, benar ya? Iya, betul, Mbak. Oke, baik. Nah, ini Ibu, saya panggil Ibu Rohmah ya kayaknya lebih. Ini tadi inovasinya adalah di bidang pendidikan ya, karena Ibu mungkin guru ya saat ini ya, di SMA 17 ya. Nah, ini sahabat inovasi pasti penasaran ini inovasinya apa dan seperti apa ya, dan mungkin apa yang menjadi latar belakang Ibu Rohmah ini, idenya ya dari mana juga, dan apa yang menjadi latar belakang munculnya inovasi ini. Iya, baik. Untuk latar belakangnya, jadi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, saya memanfaatkan aplikasi Quizizz untuk memberikan kepada siswa media pembelajaran yang komunikatif dan interaktif. Jadi dengan adanya aplikasi Quizizz ini, saya bisa memberikan media pembelajaran dan juga evaluasi pembelajaran, sehingga siswa menjadi lebih minat dan motivasinya jadi meningkat seperti itu. Oke, jadi ini dasarnya kita mengikuti tren lah ya Bu ya. Saat ini kan memang anak-anak gandrung sekarang pakai gadget ya. Iya, betul. Nah sekali. ya, mungkin sampai inovasi sudah pernah lihat ya, ini ada, kalau kita suka khususnya para pelajar ini ya, pasti juga, dan ibu-ibu rumah tangga saya rasa tahu ini ya, Iya, ibu-ibu betul. yang punya anak SD, ya. SMP juga mungkin SMA juga, ini pasti familiar ya dengan aplikasi Quizizz, karena ya. ini yang ada di kalau kita cari di Google itu pasti keluar ya. Oke, nah, ini aplikasi yang seperti ini kan ini. Iya, betul. Artinya ini pemanfaatan aplikasi Quizizz. Okay. Namun kita di sini mengisi dengan materi sesuai materi kita di biologi. Jadi saya sudah siapin satu presentasi seperti itu di sana, dan juga dilengkapi dengan soal-soal biologinya dengan menu-menu yang ada di Quizizz seperti pilihan ganda, kemudian juga ada drop down, ada susun lepas, ada gambar, terus kita bisa tarik di mana gambarnya, apa keterangannya, kemudian juga ada esai, juga ada menjodohkan, dan banyak lagi yang lainnya seperti itu. Oke. Nah, ini pilihannya ke aplikasi Quizizz. Nah, ini kenapa ini? Apakah memang aplikasi ini cukup proven ya untuk anak-anak, atau mungkin atau ini lebih simple, atau kenapa nggak ada, mungkin ada aplikasi lain sejenis ya? Nah, kenapa Ibu kok pilihnya aplikasi Quizizz? Ya, saya pilih Quizizz karena Quizizz ini memiliki banyak menu seperti itu. Jadi ada presentasi, kita bisa nyiapin materi pembelajaran. Ada juga soal-soal, kita bisa menyiapkan beberapa soal untuk siswa belajar, karena kita di kurikulum Merdeka itu kita harus menyiapkan asesmen awal, asesmen formatif awal, terus juga ada asesmen formatif akhir seperti itu. Nah, Quizizz ini lebih unggul daripada yang lain karena dia memiliki hasil kuis yang bisa kita download nantinya. Jadi kita udah dapat analisis hasil belajar siswa di situ. Jadi mana-mana yang soal yang mungkin masih belum mendukung pembelajaran siswa, atau juga masih ada soal-soal yang belum C3 gitu. Jadi
kita juga bisa menganalisis misalnya ada beberapa soal yang siswa mungkin masih salah, kita Oke. bisa lagi mengulangi kembali gitu, Mm-mm. atau kita menanyakan kembali kenapa dia belum tuntas di topik itu seperti itu. Oke. Nah, artinya ini lebih lebih kompleks ya Iya fasilitas yang betul, disediakan oleh aplikasi Quizzes Quizzes, ini ya. ya. Nah, ini sejauh ini apa sudah berapa lama dilaksanakan? Iya, kalau udah berapa lama, sejak pandemi kemarin udah Oke. dilaksanakan. Apalagi kan kita kalau pandemi kan jarak Mm-mm. jauh kan Bu Betul. ya, sehingga siswa itu walaupun dia di rumah masih bisa belajar seperti itu. Kalau di sekolah suasana jadi lebih menyenangkan, kemudian juga bisa menarik minat dan motivasi siswa sehingga dia nggak monoton hanya soal-soal di Oke. kertas seperti itu gitu kan. Mm-mm. Jadi mereka lebih interaktif juga, bisa melatih kerjasama antara siswa karena kita kan juga berkelompok Mm-mm. sehingga masing-masing bisa memberikan idenya, terus juga kalau ada satu yang bisa, yang lain nggak bisa sambil belajar di sana. Oke, untuk biasanya kan ada soal-soal juga ya, Iya, soal-soal pilihan ganda. pilihan Nah, ini ganda atau Ibu Rohma menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Quizzes atau Ibu sendiri yang menyiapkan saya soalnya? menyiapkan sendiri. Jadi udah Oke. disiapin topiknya apa, soalnya Mm-mm. misalnya 15 atau 20 soal, Oke. yang awal beda, yang untuk main-main beda, untuk yang Mm-mm. akhir juga beda. Tapi menjurusnya sama, topiknya tetap sama seperti itu. Oke, jadi memang sudah disesuaikan ya dengan Sesuaikan. kebutuhan siswanya ya, Iya, supaya betul. supaya juga tidak jenuh Tidak ya karena jenuh. dengan soal-soal, karena Mm-mm. ada modifikasi Iya, permainan betul. juga di Iya, sana ya. sama-sama main juga. Nah, sejauh ini ya, ini sudah cukup lama digunakan. Sejauh Iya. ini berapa besar pengaruhnya ke siswa dengan penggunaan aplikasi Quizzes ini? Ya, alhamdulillah siswa dengan saya menggunakan aplikasi Mm-mm. kuis ini hasil belajarnya meningkat, kemudian Oke. juga dari segi minat dan juga motivasi mereka juga meningkat karena mereka pasti menunggu gitu ya kapan lagi kuisisnya gitu. Oke. Karena memang itu kan meningkatkan apa ya, ada kayak saingan-saingan dengan kelompok-kelompoknya, gimana kita biar Oke. skornya lebih tinggi gitu kan. Jadi menarik minat mereka lah seperti itu. Oke, jadi memang ini rancang lah ya inovasi ini demikian rupa ya supaya ini Supaya menarik ya, dan ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu ya oleh iya siswa betul, ya. betul Apalagi kalau sekali. biologi sebenarnya pelajaran yang mengasihkan sebenarnya Mengasihkan ya, ya. karena dia juga ada di samping itu kan ada alat peraga Alat peraga juga. juga kalau mau praktek betul ya. Oke. Nah, ini artinya ini diterapkan di anak kelas 10, hanya 10 ya, Ibu ya? Sebenarnya kelas 11, kelas 12 juga ada, namun Mm-mm. karena saya memang mengampu biologi kelas 10 jadi di kelas 10. Oke, jadi artinya rata-rata anak kelas 10 itu menggunakan handphone atau tab ya? Ya, kalau kita untuk kelas 10 itu nggak bisa bawa handphone ke sekolah, jadi kita pakainya laptop atau iPad atau tab. Jadi mereka difasilitasi dengan internet, mereka udah bisa join ke Quizzes. Oke, jadi ini pengaruhnya sangat besar sekali ya melalui Iya, media betul. pembelajaran aplikasi Quizzes. Nah, ini mungkin guru-guru yang lain ya termotivasi ini bisa direplikasi nih. Ternyata ini dari dampaknya ya terhadap daya terima mungkin ya, Iya, daya betul. terima siswanya ini cukup tinggi. dan mereka juga cepat merespon Iya, ya, betul karena sekali. seperti kita tahu kalau zaman dulu kan kita catat di papan Iya, tulis, kalau ini kan berkali-kali disalin, jadi mereka tambah paham iya, seperti itu. disalin lagi. Nah, Iya. itu kadang-kadang Iya, betul. sudah melelahkan dan membosankan ya, tapi ini begitu mereka buka, mereka sudah langsung bisa menjawab, sudah bisa melihat sendiri materinya gitu ya. Jadi lebih efektif tentunya ya. Betul. Oke, nah kalau sampai sejauh ini ya Bu, ini kan sudah cukup lama ya, hampir kurang lebih 4 tahun diterapkan. Nah, Iya. apakah ada kendala yang cukup berarti dalam pengaplikasian Kalau inovasi ini? kendala kayaknya enggak ya, karena Quizzes juga misalnya kita lagi mati listrik atau apa, Quizzes juga menyediakan yang mode kertas. Jadi kita bisa alternatif seperti itu. Atau kalau memang mati sinyal, kita ada beberapa yang bawa modem kita pakai dan mereka bisa kita ganti apa namanya, untuk mode-nya tuh yang
diskusi yang berkelompok gitu. Jadi kalau ada Oke. ada 4 maka berkelompoknya 4 atau ada 7 yang lainnya mengelompok gitu. Jadi masih bisa kerja walaupun ada kendala yang seperti itu. Oke, jadi sebenarnya tidak terlalu Tidak terlalu ini ya berarti ya, iya betul sekali, dan masih ini bisa jalan masih insya Allah. bisa masih ada solusinya ya Solusinya untuk ya. ini ya. Artinya kalaupun ada kendala di jaringan juga masih Masih bisa bisa dilakukan ya. ya, Kadang-kadang kan kita mati lampu, entah lampu, jaringan iya juga betul. kan. Oke, baik. Nah, ini kalau untuk rencana ke depannya, Bu, ini kan tentu saja kita selalu melakukan evaluasi tentunya Ibu Iya, Rohma ya. evaluasi betul. Nah, ini kira-kira apa lagi nih yang mau dikembangkan atau disempurnakan dalam inovasi ini? Ya baik. Kalau dari saya sepertinya untuk tipe-tipe soal saja mungkin agak lebih naikkan lagi tingkat kesulitannya supaya siswa juga menambah daya pikir siswa agar lebih meningkat lagi karena kan sangat mempengaruhi kalau soalnya hanya C1 saja mungkin siswa hanya mengingat seperti itu. Tapi kalau dari segi kayak memahami atau menganalisis sampai mengevaluasi mereka tambah lebih belajar. Kalau bisa kalau memahami itu nggak belajar lagi masih bisa tahu gitu kan. Tapi kalau cuma ingat kalau lupa udah lupa seperti itu. Jadi lebih meningkatkan tingkat kesukaran aja dari soal-soalnya. Oke, tapi kalau dari aplikasinya sendiri sudah cukup menjawab kebutuhan ya? Iya betul sekali. Malah dia kalau kita punya akun yang lebih, saya punya akun super itu bisa banyak lagi variasi yang diberikan oleh aplikasi itu. Oke, kalau untuk dari segi kota yang menggunakan yang ikut sudah Kalau cukup Quizizz mengakomodir? nggak ada batas kayaknya. Nggak ada batas ya? Iya. Jadi mau anaknya berapa dia lebih masuk dari situ. 50 pun bisa ya? Bisa ya. Oke, kadang-kadang kan ada kota tersendiri ya di Iya, atas harus berapa kayak gitu. kita nge-zoom ya. Iya. Nge-zoom tuh mesti Harus berapa bisanya. 1000, kalau di atas 1000 tuh nggak bisa gitu. Ini nggak ada ya di Quizizz ya, Bu ya. Dan ini artinya tidak ada masalah juga ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Nah, Ibu Siti Rohma ini inovasinya mungkin nanti bisa ditiru ya atau direplikasi bagi guru-guru lain nih karena ini menarik ternyata ya. Nah, ini mungkin sahabat-sahabat inovasi khususnya para guru biologi ya, tapi saya rasa nggak hanya biologi ya, Bu ya. Banyak guru lain pun yang ingin melakukan replikasi ini mungkin atau juga ingin bertanya-tanya dengan Ibu Siti Rohma, silakan aja ya, Bu ya. Mungkin bisa konsultasi langsung ke SMA Negeri 17 Palembang ketemu dengan Ibu Rohma. Tentunya akan berbagi lebih detail lagi ya tentang inovasi ini. Oke, bagaimana cara Nah, ini berbicara soal pengaplikasiannya ini seperti apa ini cara Ibu mungkin mengimplementasikan aplikasi Quizizz ini? Iya, jadi yang pertama kita bisa buka dulu akun Quizizz-nya. Terus kita sebagai yang bukan yang join tapi kita yang sebagai pembuatnya seperti itu. Terus kita siapin dulu. Kalau saya buat slide dulu gitu, slide-nya udah kita siapin dengan materi-materi yang kita mau sajikan. Kita cuman sebagai fasilitator. Jadi kita siapin siswa masih kembali kepada siswa untuk mencari berbagai sumber belajar gitu. Kemudian selain dari presentasi kita juga siapin soal-soalnya. Kalau untuk soal itu nanti kita tinggal klik untuk kuisnya, kemudian kita kasih ke siswa untuk kode joinnya, atau bisa juga kita kasih linknya sehingga siswa tinggal klik masuk ke dalam permainan itu gitu. Terus siswa mengerjakan dan nanti hasilnya itu dia bisa real time. Ya ada di depan layar kita nanti tampilkan siapa yang betul terus, siapa yang berapa poinnya gitu. Kalau dia betul semua nanti biasanya dapat poin tambahan seperti itu. Dan di akhir kalau udah selesai, Bapak Ibu guru juga bisa mendownload hasil dari analisis soal yang udah dijawab oleh siswa tadi. Jadi ini datanya juga real time ya, Bu ya. Jadi berapa persen anak yang mampu dengan tuntas materi itu, berapa persen yang tidak yang belum terlalu paham dengan materi itu, dan juga mungkin ini bahan masukan juga buat Ibu mengevaluasi ya siswa-siswa yang
mungkin masih Masih, banyak kesalahannya ya, gitu kan, dan mungkin ada anak-anak yang juga belum bisa konsentrasi atau belum fokus gitu iya, kan. dan anak-anak juga bisa langsung melihat nilai mereka ya. Iya, betul. Oke, itu yang paling Langsung penting. melihat. Iya. Oke, baik. Nah, ini Bu Siti Rohmah mungkin sebelum kita mengakhiri ya perbincangan kita hari ini, mungkin ada harapan-harapan ke depan ya, mungkin baik dari metode pembelajarannya atau inovasi yang saat ini Bu lakukan. Silakan. Ya, baik, harapan saya untuk kedepannya bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa-siswi, kemudian juga bisa menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi sehingga siswa yang zaman sekarang itu udah nggak lepas lagi dengan teknologi bisa saya fasilitasi dengan baik, dan juga bisa menyiapkan beberapa sumber belajar untuk menambah minat dan motivasi siswa. Oke, jadi semoga ini inovasinya terus Dikembang. berlanjut ya, Iya, dan betul. mungkin juga ada pengembangan Insyaallah. selanjutnya Ibu ya. Ini Iya. jadi sebenarnya ini jadi PR para guru ya, bagaimana suatu pembelajaran itu menjadi mengasihkan. Mengasihkan, betul. Iya, karena rentang mungkin sejam, 1 jam itu kadang-kadang udah bahkan 3 jam. 3 jam. Nah, Iya, kali apalagi 45 menit lumayan. Nah, jadi ini sudah membosankan. Nah, ini Iya. kayaknya guru hanya harus kerja keras ya. Iya, ini juga bisa jadi sebagai ice breaking-nya Oke, gitu. benar juga ya, Jadi karena kalau ada siswa lagi udah monoton, udah kita Betul. buka pakai quizzes aja, mereka pasti udah langsung fokus gitu, langsung Iya, join dengan langsung gamenya join. gitu. Karena sebenarnya ya kalau boleh dibilang anak-anak tuh sekarang ya boleh dibilang nggak bisa lepas dari gadget ya. Iya, betul Nah, sekali. jadi kadang-kadang kalau udah lama nggak masuk gadget begitu. Gimana Iya, gitu gimana gitu Iya. begitu sudah ini sudah bosen. Nah, Bosen. ini jadi ice breaking-nya ya, Iya, dan betul. ini suatu hal yang luar biasa yang dilakukan Bu Rohmah Iya. karena dia bisa membaca situasi ya agar situasi belajar itu tetap mengasihkan ya. Mengasihkan. Nah, oke, moga ini menjadi inspirasi bagi Sahabat Inovasi, khususnya para guru yang ada di Sumatera Selatan ya khususnya ya, atau Iya. dan mungkin juga terkhusus lagi di Palembang ya. Palembang ya. Oke, baik. Nah, Bu Siti Rohmah ini mungkin ada tim-tim inovasinya ya, tentu saja ya, Bu Iya, ya. Nah, iya. mungkin ada yang ingin disampaikan kepada tim-tim inovasinya, dipersilakan. Iya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 17 Palembang, terutama Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan juga Bapak Ibu Guru yang lain yang sudah membantu untuk proses pembelajaran saya, dan juga kerjasamanya beberapa guru sudah menerapkan dengan aplikasi quizzes ini, dan semoga ke depan kita bisa lagi menciptakan pembelajaran yang mengasihkan kepada siswa-siswi SMA Negeri 17 Palembang. Oke, baik. Nah, Ibu Siti Rohmah sepertinya waktu juala ya yang memisahkan kita. Iya. Mungkin di lain waktu kita akan berbincang-bincang kembali tentunya dengan inovasi-inovasinya ya. Kami tetap mengharapkan ada inovasi-inovasi nih dari Ibu Siti Rohmah khususnya di bidang pembelajaran atau pendidikan ya. Dan ini dan tentunya akan menjadi inspirasi bagi Sahabat Inovasi. Betul. Oke. Baik Bu Siti Rohmah, terima kasih atas kedatangannya ya, sudah meluangkan waktu di berbagi informasi tentang inovasi. Sama-sama. Kami tetap tunggu di podcast One Day One Innovation tentunya. Oke, baik. Nah, Sahabat Inovasi, itulah tadi ya bincang-bincang kita tentunya tentang inovasi. Nah, ini sangat baik sekali ya, bahwa inovasi ini bisa apa saja ya, dan kita juga bisa menggunakan media-media yang telah disediakan baik di website ataupun di media-media pembelajaran lainnya, dan ini juga kita bisa modifikasi ya untuk menyempurnakan suatu inovasi tentunya seperti yang dilakukan oleh Ibu Siti Rohmah saat ini. Oke, baik Sahabat Inovasi, semoga perbincangan kami menginspirasi untuk Sahabat Inovasi juga melakukan inovasi tentunya dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.